bisa berdakwah, bisa berdakwah dengan ayat-ayat Al-Quran tentang keuangan ini, tidak boleh curang dan sebagainya. Gitu. Maka di sini sebagai seorang pendakwah, kita harus senantiasa menjadikan dakwah dan amal kebaikan jadi prioritas utama dalam hidup kita. Bagaimana dikatakan oleh baginda Nabi SAW, sampaikanlah walau satu ayat satu hari. Itulah yang saya amalkan setiap hari di kalau lihat di konten Instagramnya MB gitu. Sampaikanlah walau satu ayat, karena itu perintah dari baginda Nabi SAW. Kita sebagai seorang pendakwah. Maka dari itu teman-teman, dari sekarang coba pikirkan nanti ketika antum mulai SOD, ya mungkin udah boleh pegang HP gitu kan. Mulailah berkarya, mulailah buat sesuatu hal yang itu berkaitan dengan Al-Quran dan sesuai apa yang menjadi bakat minat antum nanti. Nah, tunggu ya. Oke, jangan kita terlalu terperangkap ya dalam kejaran dunia yang fana ini. Karena dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi dunia ini sementara. Tempatnya sendahuluan. Begitu, ya. Maka dari itu kita senantiasa mempersiapkan bekal yang terbaik ya buat kita pulang ke akhirat nanti. Nah, Ibunda Bang Kakak semua, di ayat Quran surat Fatir ini bahwasanya mengingatkan kepada kita juga bahwa hari kiamat nanti setiap amal baik yang kita perbuat akan menjadi penolong bagi kita. Sebagai seorang pendakwah kita memiliki tanggung jawab untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita saling menolong dalam kebaikan dan takwaan. 'Alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kita saling menolong dalam keburukan dan permusuhan. Maka dari itu, sebagai seorang pendakwah, ajak teman-temannya, mungkin yang di rumah, yang sepataran antum, ataupun yang seangkatan antum, yang mungkin sekarang nggak tahu kemana arahnya gitu. Coba ajak juga dalam kebaikan, ajak sholat tepat waktu, ajak juga urus dan lain sebagainya. Itu akan itu menjadi amal jariah buat antum. Nah, dalam Quran surah Fatir bisa kita tarik bunda bangka ke semua setidaknya ada tiga hal kunci kesuksesan dalam hidup kita. Yang pertama, dikatakan di baris pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang yatluna, selalu senantiasa yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Kitab Allah itu Al-Qur'an. Jadi senantiasa itu maksudnya apa? Bukan hanya seminggu sekali atau bahkan setahun sekali baca Quran, tapi setiap hari, setiap hari membaca Al-Quran, every day ya. Tiada hari tanpa Al-Quran. Bagaimana kemudian ketika para CS gitu, para konten kreator dan divisi kreatif, divisi program dan semuanya stuck dengan idenya sekarang. Ambil wudhu, kemudian buka Al-Quran. Insya Allah antum-antum akan menemukan solusi dari situ. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah mempromosikan dirinya dalam Quran surat Al-Baqarah kalau nggak salah 185 gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Surganya dalam kehidupan kita. Maka kalau kita misalkan hilang maksudnya bukan hilang sih, stuck ide kita dalam berkarya, dalam bekerja, maka baca Al-Quran. Kalau belum bisa menemukan solusi, tadi dipertanyakan. Karena bahwasanya tadi dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah 185, Al-Quran hudan dan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Nanti saya kita membaca Al-Quran, teman-teman semua para mas santri, bunda abang kakak, karena Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya. Seperti yang kita tahu, ada namanya teknik Ganputala. Apa teknik Ganputala? Adalah kita menemukan solusi daripada masalah kita dari Al-Quran. Caranya simpel. Ketika kita punya masalah, pagi hari ini punya masalah, kemudian ambil wudhu. Catat ya. Ketika kita punya masalah, ambil wudhu yang pertama. Ketika sudah ambil wudhu, kemudian boleh dalam masjid, boleh di rumah, bebas dimanapun. Kecuali di tempat-tempat terlarang, kamar mandi itu jangan. Ambil Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah atau curhat kepada Allah tentang masalah yang kita alami sekarang. Apapun masalahnya. Ya Allah, aku susah dalam menghafal. Ya Allah, ini gimana ya Allah, ideku stuck ya Allah. Berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah, apapun masalahnya.
Sudah dicurhatin semua masalahnya, baru kemudian fokus benar-benar khusyuk baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya berapa kali? Boleh sekali ataupun 3 kali. Setelah baca Al-Fatihah 3 kali atau sampai 7 kali, ya ganjil begitu, baru kemudian buka Al-Quran secara bebas. Ya, secara bebas. Buka aja, kemudian masih pejamkan mata, kemudian tunjuk bebas, tunjuk di mana kanan atau kiri. Nah, baru lihat ayatnya atau lihat arti daripada ayat itu. Biasanya itu akan menemukan solusi daripada masalah kita. Misalkan kita belum menemukan dari ayat itu, coba lihat 3 ayat sebelumnya atau 3 ayat setelahnya. Ya. Itu akan menemukan solusi daripada masalah kita. Itu yang dinamakan teknik berputar. Lalu yang kedua, ya Bunda Bang Kakak, wa aqamus shalah. Senantiasa kita mendirikan salat. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Pertanyaannya, kenapa banyak orang sukses tapi dia nggak pernah sholat misalkan gitu? STMJ, sholat terus maksud jalan. Kenapa masih Allah kasih kesuksesan? Kenapa? Iya, istidraj, azab yang Allah turunkan. Biarkan. Oh, dia minta rumah, kasih. Dia minta harta, kasih. Dia minta anak, kasih. Minta istri 4, kasih. Apapun yang dia minta selama di dunia, Allah kasih secara cuma-cuma. Tapi tak sadar ketika dia menikmati dunia ini, ketika itu Allah cabut. Ini adalah semua kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang istidraj. Gitu ya. Yang kita sekarang diberikan kemudahan, padahal kita kemarin banyak berbuat maksiat. Ini adalah wa inna ilaihi raji'un. Nah, sering kita mendengarkan kata-kata bahwasanya ubah sholatmu, maka Allah akan ubah kehidupanmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Ini nyata teman-teman semua. Ya. Mau kita sebelangsak apapun, mau kita mungkin dikatakan mafia, pendosa yang hebat, kita jangan pernah meninggalkan sholat. Ya. Sebesar apapun, sebanyak apapun maksud antum, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sejatinya orang-orang yang sholat, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi bukan hanya dengan sabar, tapi juga dengan sholat. Allah lebih mencintai pendosa yang terus bertobat ketimbang orang soleh yang tidak pernah merasa bersalah. Ketika hari ini berbuat maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Allah lebih cinta kepada pendosa yang suka bertobat, tapi bukan maksiat yang disengaja begitu. Ketimbang orang-orang soleh yang tidak merasa pernah bersalah. Itu yang kedua, syarat orang sukses, yaitu senantiasa menegakkan sholat. Baru yang terakhir, yang ketiga, wa mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Ya. Sirran, secara sembunyi-sembunyi, ataupun wa alaniyah, secara terang-terangan. Berapapun harta kita sekarang, tidak menunggu uang 1 M baru kita bisa berinfak, bisa bersedekah. Kita punya uang 1.000, kita bisa infakkan 500. Ya. Seperti Abi Andika bilang kemarin, misalkan kita punya uang 1 M, kita infak 500 juta. Ya, lebih banyak antum yang infak 1.000 yang cuma punya uang 1.000 gitu. Antum menginfakkan semua harta yang punya. Jadi infak. Karena sejatinya infak ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang yunfikuna amwalahum, menginfakkan sebagian hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Apa perumpamaannya? Kamatsali habba, seperti sebutir biji. Kamatsali habbatin ambatat, yang menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. Berapa? 7 tangkai. Dari satu butir tumbuh 7 tangkai. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan setiap tangkainya ada 7 mi'atu habba, ada 700 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi kalau diibaratkan matematikanya di dunia gitu, kita infak 1.000, maka Allah akan balas dengan 700.000 kalau hitungan matematika dunia. Tapi kalau misalkan hitungan matematika akhirat, kita tidak bisa menghitungnya. Hanya Allah saja yang bisa memberikan pahala yang kepada kita. Tapi itu perumpamaan saja. Jadi begitu besar manfaatnya ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah. Kan ada tuh
sering misalkan di Instagram, di sosial media begitu. Orang yang suka berbagi mustahil miskin. Ketika kita berbagi, senantiasa berbagi, maka sejanji kita itu menambahkan amal kita, menambahkan harta kita. Bagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Maka dari itu yang Bunda Bang Kakak, kesuksesan yang sejati, kesuksesan yang hakiki adalah kita mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat nanti dengan 3 hal tadi. Yang pertama, senantiasa kita membaca Al-Quran. Yang kedua, senantiasa menegakkan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian harta. Simpel kan? Cuma 3. Membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian harta. Tapi terkadang sulitnya apa? Konsisten. Konsisten infak sehari 100 rupiah misalnya. Konsisten konsisten sholat sunnah gitu. Tidak pernah tinggal. Kan hal-hal simpel gitu. Tapi itulah Bunda Bang Kakak yang akan membawa kesuksesan kita di akhirat nanti. Sedikit lagi, satu hal lagi yang ingin saya sharingkan kepada Bunda Bang Kakak semua. Jika kita ingin mendapatkan sebuah hal yang menakjubkan bagi kita. Misalkan antum dikasih umroh tiba-tiba payat. Antum takjub nggak? Aduh, itu kayak kaget gitu kan? Pasti emes gitu. Antum misalkan dikasih mobil Lamborghini, wahid, misalkan, pasti kan wow untuk menakjubkan. Bagaimana cara kita mendapatkan hal-hal yang menakjubkan dalam hidup kita? Ada yang tahu kan? Ini saya dapatkan di waktu itu live streamingnya Ustadz Beri Al-Maki. Saya tonton itu waktu lagi, kalau masalah lagi sakit di kamar, saya tonton. Ketika kita ingin mendapatkan hal-hal yang menakjubkan, misalkan CS, tiba-tiba dapat 20 juta. Tiba-tiba dapat 20 juta, tiba-tiba dapat 1 M langsung infaknya dari donatur. Bagaimana cara mendapatkan itu? Adalah kita membuat takjub Allah. Nah, bagaimana cara membuat takjub Allah? Contoh satu hal yang saya suka terapkan. Bagaimana kemudian kalau antum lihat, bukan sombong ya, misalkan Instagram MB Farm, tiba-tiba dapat tenggok 10.000. Itu kan tiba-tiba gitu. Itulah yang salah satu amal yang saya terapkan dan kemudian saya sharingkan kepada Ibu Abang Kakak. Kemudian Ibu Abang Kakak bisa menerapkan ini. Misalkan bangun subuh. Sebelum bangun subuh deh, bangun tidur misalkan jam 2 pagi. Ya. Bangun tidur jam 2 pagi, kemudian mandi, kemudian sholat tahajud selama 1 jam. 1 jam atau 2 jam full. Dari jam 1 sampai dengan jam 3. Setelah itu ngapain? Setelah itu baca Al-Quran sebanyak 1 juz. Ini dilakukan sebelum subuh ya. Setelah kita sholat tahajud 2 jam, kemudian kita baca Al-Quran 1 juz. 1 juz itu paling lama setengah jam. Jadi jam 3:30 kita sudah selesai. Setelah itu baru kita beristighfar sebanyak 1000 kali. Kemudian setelah beristighfar 1000 kali, lakukan sholawat 1000 kali juga. Itu dilakukan semuanya sebelum subuh. Dan ketika antum amalkan itu, nantikan keajaiban-keajaiban atau hal-hal yang menakjubkan dalam hidup antum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kebenaran itu datang dari Allah. Apabila banyak kesalahan, salah kutip, salah kata itu pure dari diri saya pribadi. Bumbunya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Sekian, terima kasih. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.